dadi srana anjaga mreh bumi ngan njuk lestari yen lestari yakti tati patuh ladan. Oke, kita lanjut ke stand berikutnya. Ini tulisannya ya, Komunitas Pemerhati Sejarah Nganjuk. Wow, ada preman bro, yang jaga preman ini. Preman dari Kertosono. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Rahayu. Rahayu. Namanya siapa ya? Ujang. Ujang. Ini yang dipamerkan apa saja Mas? Monggo dijelaskan ke teman-teman. Sebelum mulai uang kuno, alat tukar, ini kita bergerak memang di lapangan atau banyak temuan-temuan lah. Kita rata-rata ke lapangan. Ini mulai ini alat temuan berantas. Apa nih Mas? Wah, ini uang ya? Ya, alat tukar. Wah, alat tukar zaman dulu. Ya. Kok kecil-kecil ini apa Mas? Ya. Jelaskan Mas. Yang kecil-kecil ini lah ya ini. Ini. Ya. Ini bisa apa ya, kalau ada orang meninggal itu juga bisa, tapi ini mungkin juga alat tukar juga bisa karena terbatas oleh waktu toh. Istilahnya apa Mas nyebutnya? Alat tukar. Alat tukar gitu aja. Ya, sebenarnya ada istilahnya ini. Cuma alat tukar itu ada yang dari emas, perak juga ada. Ya, kecil-kecil gini ya. Iya. Kalau emas rata-rata sudah larinya ke dilebur. Oh, saya kira hanya Mas Raden Angkro yang lebur. Ini uang. Ini yang lubang-lubang ya? Iya, tapi ini campur. Ada yang dari sini, ada yang dari luar. Ini juga yang dari Republik. Oh, itu masih ada uang Rp5, Rp50. Ya. Yang ini aja sudah langka ini. Ini yang oh iya, saya ngalami ini yang uang 1000-an, ada sawit ya itu. Ya. Oke. Oh, ini ada peta-peta, bisa dijelaskan Mas? Peta apa saja? Ini peta abad ke-17. Wow, abad 17 sudah dipetakan ya. Nggih? Atau 16 akhir. Oke. Ini ada Kampung Kudu, ada Kartasana. Oh, Kertosono ya? Ya, ada Singkal. Oh yang Nah, ini Kadiri. Berantas itu ya? Semakin tandanya besar, ini berarti menandakan kerajaannya besar, Mas. Oh gitu. Ya, ini ada Jepang, ini paling Japan ya? Besar. Oh, Jokerto sekarang ya? Ya. Oke. Ini juga peta. Oke. Kalau yang ini? Ini juga peta 16-17an. Kali Anjuk. Oh, ini di kota Nganjuk sini? Ya. Oh, modelnya kayak gini ya, dulu. Ini abad berapa Mas ini? Ya, ini petanya banyak toh. Tadi ini sekitar 16-17. 16-17. Wow, abad ke-17. Ya. Oh, ternyata Nganjuk sudah dipetakan pada abad ke-17 itu ya. Ya. Ini menarik sekali ya. Kalau yang ini Mas? Ada candi, ada apa ini? Daerah mana ini? Ini Candi Lor, candi berarti Loceret ini. Loceret. Oh iya, nih tulisan Candi Lor. Ini peta abad 17 juga Mas? Ya. Oh, ternyata orang-orang Belanda sudah memetakan Betul. Jawa ya, abad-abad segitu. Abad India Belanda, abad masa VOC. Oh, ini juga. Mana bro? Sadang. Ya, ini Murawan, berarti daerah sana. Daerah Pace. Ya, Pace. Ikut Pace gitu. Ya. Oke Mas. Wah, ini ada foto-foto yang menarik juga. Ini foto-foto di lapangan Mas ya? Di lapangan ini seperti ini kan alat kuno, alat penggilingan kuno. Oh, ini gilingan batu itu. Ya. Semuanya dari mana Mas ini? Ini di rumah warga di Kudu Kertosono. Kertosono. Oke. Nah, ini kalau ini kan dugaan sementara candi di stasiun.
Stasiun Di stasiun Kertosono ini ya. Iya. Oh, ada balok batu-batu kuno Nah, gitu ini ya. batu andesinya banyak sekali, Mas. Iya, iya, iya. Ini sampai ke sini, Iya, ada stasiun Kertosono naik, sana. iya, itu sini, ini. Nah, ini juga belum pernah diteliti. Oh, Kan perlu. belum pernah diekskavasi juga ya? Belum pernah. Yang bawah Bawah ini kuncian. di area stasiun juga? Iya. Oh, ternyata banyak sekali teman-teman kuno. Kalau ini di Garu. Di daerah mana? Garu. Kecamatan? Ini di Baron. makam Garu, Baron. Baron. Ini Apa itu, Mas, sebenarnya temuannya? pernah temuan, ini sudah ditemukan 1 tahun, Ya. tapi ini dikubur lagi. Nah, ada laporan dari warga ke komunitas, kok ini masih di tempat, makanya survei lapangan, akhirnya dinaikkan, dimunculkan bawa museum. Temuan apa Mas itu? Ini kedu. Kedu ini seperti ornamen bangunan gitu. Kalau ini model Oh, yang wajah tokoh Wajah. di atas atap. Ya. Oke, yang ada di Candi Bima itu mungkin ketahuan Ya. sangat mirip itu ya. ini langka, adanya di Nah. sini sama di Bima. Ini ya yang Ini harganya miliar ini. lo sampai dihargain juga. Nah, itu. Biasanya apa Mas? Kalau kayak ada benteng atau Oh ya, ini di tugu panjang ini. Bergayu Ngeronggot. Oh, Kecamatan Ronggot. Ya, ini sudah ketemu sudutnya. Ini ekskavasi berikutnya belum. Nunggu. Temuan tahun berapa Mas nih? Ini 2018. 18 nih. Rencananya tahun ini kan ada galian. Ada lanjut. Ya, tapi nunggu. Yang atas ini juga sama. Ini milik warga. Ini ya sama. Kalau ini di warga, kayaknya ini campur. Kalau era kolonial ini. Ngadirejo itu mana? Ngadirejo Tanjung Anom. Tanjung Anom, kelurahan. Dan ini kurang seperti Gapuro ini. Oh, Ada yang dekatnya sungai apa itu? Iya, ini waktu dinormalisasi. Ada gitu. yang mengatakan jagang. Jagang. Nah, ini juga belum ada penelitian. Cuma Nah, kalau ini dia fotonya. Ini di mana Mas ini? Sampean dan ini temennya di Pandantoyo, depannya sama-sama 1 kilo. Ini struktur. Waktu ya irigasi. Ini struktur Rata-rata Pandantoyo. munculnya irigasi, buat irigasi. Nggak sengaja gitu Ya. Oke. Kalau ini bangunan rumah ini lumayan kuno. Dia punya 9. Ioni 2, 4, Ioninya yang 2 di saudaranya. Lokasinya Ya. di Tampungan, Baron. Baron, Kecamatan Baron. Iya. Salam Pro. Salam Rojo ini dekat Brebek ini. Oke, kita lanjutkan ke stand berikutnya yaitu ini dia komunitas Babat Anjuk Ladang. Nah, kita perkenalkan dengan salah satu penggawanya, Mas Rofi. Rahayu. Selamat sore nih ya. Selamat sore. Diperkenalkan namanya siapa Mas? Saya Lintang Chandra. Oh, Lintang Chandra ini ternyata, ganteng sekali ya maskernya. Maskernya dari komunitas Babat Anjuk Ladang. Oh iya, ini standnya menampilkan apa saja Mas pada pameran kali ini? Ya, komunitas Babat Anjuk Ladang memang bergerak di bidang literasi sejarah, khususnya sejarah Nganjuk. Jadi ya kita banyak memamerkan produk-produk literasi seperti Contohnya? buku-buku ini ya, ini ada buku-buku. konten lokal. Ini Nganjuk dan sejarahnya. Nganjuk dan Saya sejarahnya. yakin banyak yang sudah tahu. Ini yang agak baru, tulisan Pak Armadi, Babat Anjuk Ladang. Babat Anjuk Ladang. Ini koleksi lama sebenarnya, tapi banyak dicari juga. Waler Gageng Liman. Lalu ada juga buku yang membahas tentang Apa ini? Sosro Kusumo III. Siapa Ini yang beliau? berperan dalam pemindahan dari Merbek ke Nganjuk, Boyongan dari Merbek ke Nganjuk. Bupati Nganjuk ya? Ya, Bupati Nganjuk, betul. Bangunan apa ini? Ini sebenarnya era kolonial ya. Era kolonial. Ini adalah Masjid Baitul Salam yang di depan alun-alun. Oh, itu Masjid Iya. Agung Nganjuk ya? Ya, yang di sebelahnya Oh, bentuknya begini. tahanan itu. Ya, ini dulu tahun Oh, nggak sekitar ada tumpangnya itu? belum. Jadi masih asli bangunan Belanda. Oh, Tahun 1880-an ini. wow. Jadi Abad 13. masih kelihatan asli bangunan Belanda, Iya. tapi itu masjid. Kalau yang sebelahnya ini, Nah, ini cantik sekali. Ini foto dari pabrik gula jati Locaret, oh di Locaret lokasinya. Jatirejo Locaret. Nah, ini dulu seperti Oh, yang
sekarang cuman setumnya itu ya? Iya. Tinggal setum. Betul. Tinggi Jadi itu. sayang sekali ini sebenarnya kawasan itu bisa dijadikan sebagai objek cagar budaya. Kalau yang ini, orang ini, ngapain ini? Ini tidak ada keterangan sebenarnya, hanya ada keterangan seorang pejabat Belanda bersama beberapa pemimpin lokal sedang melihat Macem-macem. gerhana Oh, matahari, gerhana matahari. Tapi kelihatannya kalau lihat Ini belakangnya orang-orang ini- ngintip apa gitu ya? Nah, ini kelihatannya sih daerah lereng Wilis sih. Tapi ya nggak ada keterangan. Iya, backgroundnya bukit-bukit gitu ya. Betul. Wah, ini bangunan unik nih. Dari mana ini? Nah, ini ikonik juga ini sebenarnya. Ini klinik atau rumah sakit, Oh, rumah sakit. pabrik gula. Di mana, Mas? Nah, untuk lokasinya masih saling mencari. Ada yang bilang ini di Kertosono, pabrik gula Kertosono. Karena kan di Nganjuk ada banyak pabrik gula. Nah, ini yang mana juga saling mencari. Tetapi ada satu pendapat ini justru ada di Guyangan. Rumah Jadi sakit. lokalisasi Guyangan itu dulu ini. Apa Guyangan dulu itu ada pabrik apa, Mas? Pabrik gula. Oh, Guyangan itu dulu pabrik Guyangan gula. masih ada setumnya, tapi mungkin ya kita mesti masuk lokalisasi Ya, dulu oke. untuk melihatnya. Oh, di area sana ya. Iya. Oke, kita sekarang ke stand sebelahnya lagi, ini yang di tengah-tengah. Ini adalah standnya dari komunitas Panji Mahkota Prabu. Wow, koleksinya itu backgroundnya langsung wayang. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oh iya, ini ada pusakanya, Rek. Iya, Bapak paling asmo sinten, Pak? Bapak Abdul Aziz. Bapak Abdul Aziz. Abdul Aziz, Iya. diri ya, diri. Iya. Oh iya, ini standnya menyajikan apa saja, Pak, yang menarik ini? Ini memang pameran khusus di tahun ini, tahun 2020 ini Panji Mahkota Prabu membawa tema tersendiri, yaitu peradaban dari masa ke masa. Oh, peradaban dari masa ke masa ya. Ya, Oke. dari masa ke masa. Salah satunya juga bentuk contohnya itu yaitu ya yang jenis kebendaan, yaitu dari keris ini pun Keris juga ya? dari masa ke masa. Wah, ini ada beberapa koleksi. Iya, dari masa ke masa. Oh, ini ada yang masih kurus. Iya. Bisa dijelaskan, Pak, ini kerisnya keris apa saja, Pak? Ya, ini keris Jawa, ini dari masa ke masa, dimulai dari Jenggolo Kediri. Oh, yang mana yang Jenggolo? Jenggolo. Oh, ini yang Jenggolo. Iya, Jenggolo Kediri. Jenggolo Kediri ya. Terus ini Kediri. Oh, ini model yang Kedirian. Iya. Oke. Terus ini Singosari. Yang ini Singosari. keris Jenis- apa tombak nih? Ini bukan keris, bukan tombak, tapi alat perkakas yang dibuat untuk waktu zamannya itu membuat patung, membuat tanung. Alat ukir lah ya. Ya, alat ukir. Oh, menarik ini. Wah, ini koleksi. Ini yang kerisnya ini dari Majapahit Mataram. Peralihan dari Majapahit Mataram. Di Majapahit akhir ya, menuju ke Mataram Islam. Oke. Ya, terus Ada lagi, Pak? ini yang jenis ke artefaknya, yaitu mulai dari Dari ujung. Mojopahit. Ini Yang terbuat apa, Pak? dari bahan perunggu. Ini tempat tempat buli-buli itu untuk menyimpan abu jenazah. Oh, ini tempat untuk menyimpan abu jenazah ya. Ya, Ini ada tutupnya gitu. iya, ada tuh. Terus ini kendi tarakota. Kendi tarakota ini pembuatannya itu di era Majapahit. Ya, rata-rata kedalaman ini mendapatkannya itu rata-rata kedalaman sekitar 4 sampai 5 meter di bawah tanah. Oh, gitu. Terus Yang ini sebelahnya ini? yang sebelahnya ini tempat minumnya orang-orang Belanda pada Oh zaman iya, ada tulisan Belandanya ya. The Kuiper. The Kuiper apa ini? The Kuiper terus. Ini mereknya The Kuiper. banyak mereknya. Oh gitu. Banyak. Tapi yang dipamerkan hanya satu. Ya, hanya satu. Ada banyak, Pak, yang botol-botol Ya, minuman. ada. Ya, termasuk ini juga tempat abunya orang meninggal waktu itu. Oh, ini abu Ya, cuman abu jenazah. jenazah ya. Abu jenazah, cuman orang sesuai strata juga. Semakin orang itu semakin kaya, tempat abunya juga semakin bagus. Oh gitu ya. Berarti ada yang semakin bagus itu orang yang levelnya Ya, stratanya ekonominya lebih tinggi ya. ya, Oke, stratanya tinggi. Sebelahnya itu yang menarik ini. Teman-teman tumbel ini apa Ini juga apa, kendi-kendi susu, kendi istilahnya tarakota, kendi susu kendi ya. susu atau kendi pertolo. Ada juga yang bilang kendi pertolo, ada juga yang bilang
tarakota gitu udah paham. Oke. Dibuat di era-era kerajaan Majapahit. Ini komunitasnya sekretariatnya di mana, Pak? Di Kelutang Ngronggot. Duh, oh dekatnya jembatan Ya, dekat. Papar itu ya, Papar Ngronggot itu ya. Oke, sekarang kita ke stand berikutnya. Ini ada Gapura Budaya Nganjuk. Ya, ini ada Mas Ganteng yang standby di sini. Selamat sore, Mas. Rahayu. Iya, perkenalkan namanya siapa, Mas ya? Ya, perkenalkan saya Pambayun Sudarsono. Itu nama asli, biasanya banyak yang nggak percaya. Oh, Mas Pambayun gitu ya, Ya, nyebutnya ya. Pambayun. Ini Gapura Budaya. Ini bisa dijelaskan, Mas, Gapura Budaya itu organisasi apa, Mas? Ya, jadi Gapura Budaya ini adalah kegiatan mocopatan. Mocopat itu kalau zaman sekarang itu puisi tapi bahasa Jawa. Nah, puisi pada zaman era-era Islam, mulai masuknya Islam itu mulai ada tentang mocopat. Nah, sekarang kan sudah punah, sudah nggak ada lagi. Nah, itu kan perlu dilestarikan sebenarnya. Ini termasuk yang melestarikan budaya mocopatan ya. Ya. Ini sekretariatnya di mana, Mas? Sekretariat Gapura Budaya. Sekretariatnya berada di daerah Ngronggot, Kelutang. Oh, di Kelutan, Ya. berbatasan dengan Kediri ya. Ya. Tinggal nyebrang Sungai Berantas. Ya. Oh enggak, sekarang sudah ada jembatan kok. Nggak perlu nyebrang. Ya, ini kegiatannya apa saja, Mas? Mungkin rutinan setiap apa gitu? Kegiatannya biasanya setiap malam Jumat itu ada mocopatan. Jadi nanti sudah banyak yang datang dari sesepuh-sepuh, dari anak-anak yang remaja itu nanti datang di situ nanti nembang mocopatan bareng-bareng. Setiap malam Jumat ya? Ya. Berarti oh ya. Kalau Masnya ini di organisasi Gapura Budaya sebagai apa? Kalau saya hanya sebagai Ketua atau apa? ya? Ya, saya bukan panitia. Saya hanya sebagai apa ya? Ya saya ya yang memberi materi. Oh, materi. Tembang, ya. Luar biasa, masih muda tapi senang nguri-nguri budaya Jawa yaitu tembang mocopat. Mocopatan. Kalau boleh tahu Mas ini belajar mocopatan otodidak ataukah ada sekolahnya gitu? Ya, kalau di daerah Nganjuk kan biasanya banyak lagu-lagu Jawa. Nah, itu saya mendengarkan lagu Jawa dan itu saya bisa sendiri. Terus saya kalau ada orang yang bisa, itu saya belajar. Jenengan warai nggak? Oh gitu. Jadi nggak belajar ke sekolah khusus seni budaya gitu? Nah, setelah itu, setelah saya lulus SMA, saya kuliah di UNESA, jurusan Bahasa Jawa. Oh, jadi emang sejak kecil itu seneng ya? Ya, Punya sudah greget seneng. di budaya Jawa, terutama mocopatan. Setelah lulus sekolah, dilanjutkan hobinya itu ke jenjang akademis di Ya. jurusan Sastra Jawa? Sastra Jawa. Sastra Jawa Pendidikan, UNESA. Bahasa dan Sastra Jawa. Oke, wah, luar biasa Mas ya. Ini semoga menjadi apa ya, generasi penerus pelestarian budaya Jawa terutama mocopatan. Ya ini hebat sekali, Nganjuk punya potensi generasi muda, Mas Pambayun ini ya. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, acara ulang tahun bisa ngundang Mas Pambayun dan teman-teman Gapura Budaya. Oke, terima kasih Mas. Saya tak lanjut. Sama-sama. Oke.